Salam semangat, pejuang NIP 2021 di seluruh tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Teristimewa untuk Bapak Ibu Guru yang sedang memperjuangkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, formasi jabatan fungsional guru. Sesaat lagi kita akan bersama berlatih mengerjakan soal kompetensi teknis guru. Bapak Ibu bisa dengan mendengarkan saja atau menyaksikan video secara lengkap karena masing-masing dari kita memiliki strategi yang berbeda dalam berlatih mengerjakan soal. Soal yang pertama, seorang guru seni budaya akan melakukan penilaian kepada peserta didik tentang menyanyikan lagu daerah. Penilaian tersebut merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawaban yang tepat adalah E. Praktik. Menyanyikan merupakan kata kerja, sehingga yang menjadi penilaian adalah praktiknya. Soal nomor 2, pada pembelajaran biologi, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, atau E. Praktik. Jawaban yang tepat adalah B. Produk. Membuat laporan merupakan aktivitas yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya. Soal ketiga, seorang guru wajib menguasai bidang keilmuan, selain yang menjadi kompetensi bidangnya untuk menunjang proses pembelajaran. Kompetensi yang dimaksud adalah A. Sosial, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Pedagogi, atau E. Budaya. Jawaban yang tepat adalah pedagogi. Kompetensi pedagogi pada dasarnya merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Soal nomor 4, dalam mengawali pembelajarannya, Pak Anam merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil yang diperoleh. Langkah yang dilakukan Pak Anam ini merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, C. Penemuan, D. Autentik, atau E. Konstekstual. Jawaban yang tepat adalah B. Saintifik. Scientific learning meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan, atau kita kenal dengan istilah 5M. Soal yang kelima, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntunan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Bermakna, C. Adil, D. Sahih, E. Menyeluruh. Jawaban yang tepat adalah E. Menyeluruh. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian yang dilakukan oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Soal nomor 6, cara yang paling efektif yang dapat dilakukan seorang guru untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa dapat dilakukan dengan cara A. Mengajak siswa ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. B. Mengajak siswa ke perpustakaan dan membuat mading poster. C. Berkegiatan membaca rutin setiap pagi dan membuat mading. D. Memajang hasil karya puisi siswa. Atau E. Melakukan perlombaan menulis naskah drama. Jawaban yang tepat adalah A. Mengajak siswa ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Membangkitkan rasa ingin tahu dapat dilakukan dengan cara melatih berpikir terbuka dalam belajar, melatih ketelitian, membangkitkan bertanya, menghindari pembelajaran yang membosankan, dan belajar meneliti atau bereksperimen.
Soal ketujuh, media yang paling cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah A. Video bencana banjir, B. Gambar bencana banjir, C. Artikel berita media cetak, D. Peta persebaran potensi banjir, atau E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Jawaban yang tepat adalah C. Artikel berita media cetak. Tujuan pembelajaran banjir adalah mengetahui penyebab banjir, gambaran bahaya banjir, kerugian akibat banjir, dan cara menanggulangi banjir. Dalam artikel berita media cetak, biasanya mencakup keempat tujuan pembelajaran banjir tersebut. Soal ke-8, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus berdasar dengan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, atau E. Objektif. Jawaban yang tepat adalah E. Objektif. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nomor 9, Bu Yayu adalah guru seni budaya yang hari ini akan melakukan penilaian kemampuan siswa dalam membuat lukisan, teknik dalam gambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, hasil lukisan, termasuk juga sikap dalam menghargai karya temannya menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Yayu telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah C. Menyeluruh. Dalam hal ini, Bu Yayu menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan peserta didik. Berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Soal nomor 10, hari ini akan dilakukan penilaian oleh Pak Jamal, guru fisika, dengan jumlah nomor soal ada 20. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan soal ganjil, siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Jamal ini tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, atau E. Beracuan kriteria. Jawaban yang tepat adalah A. Adil. Terjadi kemungkinan soal ganjil lebih mudah daripada soal genap, yang akhirnya memberikan keuntungan untuk siswa dengan nomor absen ganjil. Begitu juga sebaliknya. Demikian 10 soal kompetensi teknis yang dikhususkan untuk pelamar formasi jabatan fungsional guru P3K tahun 2021. Share video ini jika memang bermanfaat, tuliskan saran dan kritik yang akan sangat membantu kami untuk terus berkarya dan berkembang dalam upaya meningkatkan kualitas. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, pejuang nih.